Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung dengan NIM 202337, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Sanggulo Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen retribusi daerah tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Pengertian retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi disebut menara adalah bangunan kritis yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Sedangkan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi diklarifikasikan sebagai retribusi jasa umum dan merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Pengaturan mengenai menara telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan menara telekomunikasi yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, serta mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis bangunan menara. Pengaturan mengenai menara telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan menara telekomunikasi yang berisi dan selaras dengan lingkungannya, serta mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis bangunan menara. Berdasarkan regulasi yang ada dan telah diundangkan sejak tahun 2009, dinyatakan bahwa menara telekomunikasi adalah salah satu objek retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah pengendalian menara telekomunikasi merupakan salah satu dari 4 jenis retribusi baru bagi daerah. Retribusi baru tersebut yaitu retribusi pelayanan tera atau tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan retribusi izin usaha perikanan. Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Berdasarkan pasal 124 tahun Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Dan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Subjek retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati layanan jasa pengendalian menara telekomunikasi. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menunjuk ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong jasa umum.
Tujuan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Keberadaan industri telekomunikasi di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang besar. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya operator penyelenggaraan telepon di tanah air. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan dan juga pengunjung perkembangan industri telekomunikasi, dibutuhkan beberapa hal yang mendukung perkembangan industri ini. Salah satunya yaitu pembangunan menara telekomunikasi. Konsumen dan industri telekomunikasian membutuhkan menara telekomunikasi untuk memperoleh meningkatkan kualitas komunikasi. Semakin banyak menara telekomunikasi di Indonesia, maka akan semakin baik pula kualitas layanan dari para operator telepon seluler. Seiring dengan peran telekomunikasi yang kuat, keberadaan industri telekomunikasi juga hal yang amat penting, sehingga diperlukan sistem pengatur industri telekomunikasi yang terkendali. Kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah terkait industri telekomunikasi dapat memberikan dampak positif maupun negatif dalam melaksanakannya. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat menjadi salah satu potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengatur kebijakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sehingga dapat memberikan rasa aman dan pengaruh dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan melalui peraturan daerah yang tidak dapat berlaku surut yang paling sedikit mengatur 1. Nama objek dan objek retribusi. 2. Golongan retribusi. 3. Cara mengatur tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi. 4. Prinsip yang dianut dalam menetapkan pengaturan dan besarnya tarif retribusi. 5. Struktur dan besarnya tarif retribusi. 6. Wilayah pemungutan. 7. Menentukan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran. 8. Sanksi administratif. 9. Penagihan. 10. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa. Dan yang ke-11, ada tanggal mulai berlakunya pengaturan retribusi. Menetapkan tarif retribusi jasa umum. Dalam hal ini termasuk juga retribusi pengendalian menara telekomunikasi harus berdasarkan biaya operasional, pemeliharaan, bunga, dan biaya modal. Dan biaya tersebut hanya untuk menutupi sebagian biaya saja. Berdasarkan penjelasan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dinyatakan bahwa penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sulit ditentukan karena bersifat pengawasan dan pengendalian, sehingga dengan alasan untuk memudahkan penghitungan dalam menetapkan tarif digunakanlah batas paling tinggi 2% dari NJOP.
bahwa dampak dari penjelasan pasal tersebut akhirnya membuat ketentuan penetapan tarif retribusi. Pengendalian menara telekomunikasi tidak lagi berdasarkan pada biaya-biaya pengawasan dan pengendalian. Dalam prakteknya, pemerintah daerah langsung menetapkan tarif sebesar 2% dari NJOP yang bertentangan dengan hakikat dari retribusi jasa umum. Demikianlah presentasi saya. Bila saya mohon maaf, bila terkena daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.